Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Nurul Haq. Saya dari Universitas Bakti Kencana, mengambil jurusan S1 Farmasi. Saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya pelajari mengenai kimia medisinal, lebih tepatnya pada struktur dan sifat molekul target. Sebelum ke struktur dan sifat molekul target, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kimia medisinal itu. Kimia medisinal adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penentuan dalam tahapan tersebut ada tahapan awal yang sangat krusial, yakni di mana penentuan molekul target. Nah, molekul target ini biasanya atau umumnya itu berupa makromolekuler. Nah, kan kita tadi telah menyinggung molekul target, jadi kita langsung saja ke molekul target atau druggable target. Druggable target ini dibagi 3. Ada protein, ada asam nukleat, lalu ada organel sel. Protein itu merupakan makromolekuler yang paling sering menjadi target kerja obat. Protein juga dapat berupa reseptor, enzim maupun protein transport. Lalu yang kedua ada asam nukleat. Asam nukleat juga dapat disebut target kerja obat karena ada obat yang langsung mengalah pada asam nukleat, baik itu pada DNA maupun pada RNA. Yang ketiga ada organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat karena ada obat yang bekerja langsung pada organel sel seperti pada ribosom maupun lisosom. Dikarenakan yang paling umum atau paling sering menjadi target kerja obat adalah protein, mungkin kita akan lebih menjurus ke protein saja. Protein memiliki 4 struktur. Yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, yang keempat ada struktur kuartener. Seperti yang kita ketahui, protein itu terdiri dari asam-asam amino yang terikat oleh ikatan peptida. Nah, ikatan peptida tersebutlah yang menjadikan yang terbentuknya struktur primer tersebut. Lalu untuk yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder ini bisa disebut istimewa. Mengapa istimewa? Karena struktur sekunder ini memiliki tempat yang dipilih khusus oleh rantai samping. Struktur sekunder ini juga berfungsi sebagai tempat membentuknya sifat maupun bentuk dari protein sekunder ini. Lalu dalam struktur sekunder ini ada 3 struktur utama. Yang pertama ada alpha helix, yang kedua ada beta pentacid, yang ketiga ada beta thrun. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier ini adalah struktur 3D dari protein itu tersendiri, di mana struktur tersier ini sangatlah penting terutama pada protein globular. Lalu struktur tersier ini dapat terbentuk karena ada 4 ikatan. Yang pertama ada ikatan kovalen, yang kedua ada ikatan ionik, yang ketiga ada ikatan hidrogen, yang keempat ada ikatan van der Waals. Itulah 4 ikatan yang menjadikan struktur tersier tersebut. Selanjutnya ada struktur kuartener. Struktur kuartener ini hanya akan dimiliki oleh protein yang memiliki 2 atau lebih subunit protein. Contohnya ada pada globulin yang memiliki 4 subunit protein. Selanjutnya, apa sih fungsi protein tersebut? Protein itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada protein struktural. Protein ini umumnya itu bukan berupa target kerja obat,
kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri maupun virus. Untuk fungsi protein yang kedua adalah protein transport, di mana protein transport ini terdapat pada membran sel yang berfungsi sebagai penyelundup bahan-bahan kimia yang penting seperti asam amino, gula, maupun asam nukleat ke dalam sel. Lalu protein juga berperan dalam transport kembalinya neurotransmitter ke dalam neuron. Yang ketiga ada enzim dan reseptor. Enzim dan reseptor ini merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Untuk fungsi protein yang terakhir adalah protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contohnya seperti polimerisasi tubulin membentuk mikrotubulus. Selanjutnya enzim. Karena enzim salah satu yang dalam protein, jadi kita harus membahasnya. Enzim itu merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium, yang artinya enzim berfungsi mempercepat terjadinya kondisi equilibrium. Bagaimana cara enzim untuk mengkatalis? Enzim mengkatalis dengan cara yang pertama itu menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua, enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Yang ketiga, melemahkan ikatan pada reaktan. Yang keempat, berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Yang kelima, enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dan dalam kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Diferensiasi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam seperti Zn2+, atau molekul-molekul kecil yang disebut koenzim, misalnya NAD. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain. Reseptor adalah makromolekuler biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksi dengan molekul obat. Reseptor pada dasarnya merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Messenger kimia ini dapat berupa neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.